hidupnya Nabi Yusuf. Ya, di antara lain yang kemarin kita katakan bahwasanya ya salah satu riwayat yang mengatakan surat Nabi Yusuf ini ya jika seandainya dibaca benar-benar direnungi isinya, insya Allah kata Nabi, Allah kasih kekuatan orang yang mengamalkan, membaca, yang menelaah isi dari surat Nabi Yusuf untuk dia bisa kuat ya untuk melawan sifat hasud, sifat dengki yang ada pada dirinya terhadap nikmat saudaranya. Ya, karena sering kita bilang yang namanya hasud, yang namanya dengki itu beda sama namanya benci. Kalau benci biasanya terjadi karena beberapa hal atau kesalahpahaman yang terjadi antara kita dengan orang yang kita benci. Ya, benci atau kesel terjadi dari beberapa sebab, ya, kesalahpahaman atau sesuatu yang terjadi nggak sengaja. Ya, kita nggak sadar, tapi ada hal nih yang bikin kita marah, kita benci sama tuh orang. Kesalahan dia yang mungkin nyakitin kita. Tapi kalau dengki enggak. Dengki itu nggak ada sebab apa-apaan, pokoknya nggak demen aja udah. Sama keberhasilan orang, sama kekayaan orang, sama kesuksesan orang, sama keunggulan orang lebih dari dirinya dalam segala hal. Entah dari parasnya, entah dari kerjaannya, entah dari kepintarannya, yang padahal itu semua masing-masing kita ketahui dari segi hakikatnya itu pemberian dari Allah. Makanya kata Nabi, innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sifat dengki, sifat hasad yang ada pada diri seseorang itu bahayanya bisa menghilangkan pahala yang ia kerjakan seperti halnya api menghilangkan kayu bakar sampai sehabis-habisnya. Kenapa? Karena sifat hasud ini, sifat dengki ini seakan-akan dia nantang kepada Allah, dia marah kepada Allah, menunjukkan Allah nggak bagus dalam cara ngaturnya. Kenapa dia yang kerja duluan? Kenapa dia yang lulus duluan? Kenapa dia yang dapat jabatan lebih tinggi padahal yang pintar gue? Kenapa yang begini? Padahal ucapan padahalnya ini seakan-akan ngatur Allah bahwasanya ini yang sekarang Allah atur nih salah nih, yang sekarang Allah atur nih nggak bener nih. Makanya dibilang orang-orang yang punya sifat hasud tuh uyunuhum fil jannati wa qulubuhum fin nar. Orang kalau punya sifat dengki, matanya kadang melihat keindahan orang, mobil orang bagus, makanan orang enak, muka orang cakep, tapi hatinya panas. Mukanya di surga, hatinya di neraka. Matanya di surga, matanya ngeliat keindahan. Oh, rumah orang cakep banget ya, ini segala macam, tapi dalam hatinya ngapain bisa punya rumah segini? Motornya masya Allah nih segala macam, dari mana tuh duitnya tuh? Udah tuh. Ya matanya enak memandang keindahan, kekayaan milik orang lain, nikmat orang lain, hatinya di dalam neraka panas karena nggak suka. Dan sifat hasad itu adanya di dalam hati, lebih bahaya lagi kalau udah dikeluarin. Awalnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini kan iri sama orang tuanya, dan ini juga pelajaran buat orang tua biar punya sifat adil terhadap anaknya. Dan ini ajaran dalam agama. Ada satu orang datang kepada Nabi bawa hadiah buat salah satu anaknya. Kata Nabi, ini anak dapat hadiah karena punya prestasi enggak? Kata bapaknya, enggak. Terus ini anak, kamu kasih hadiah yang lain kamu kasih juga apa enggak? Kata bapaknya, enggak. Apa kata Nabi? Irji' wattaqillaha fi auladi. Pulang dah, bawa pulang nih hadiah. Ya jangan kasih anak ente. Ya kalau bisa bertakwalah kamu pada anak-anak kamu. Maksudnya apaan? Yang adil. Kalau emang anak ini dapat karena kepintarannya, besok yang lain ada yang pintar, ada yang juara kelas, berarti juga harus dapat. Kalau sekarang ini yang satu anak ini dikasih tanpa sebab, berarti yang lain pun harus dapat. Kalau satu doang jangan. Akhirnya ya Nabi Yakub tentunya sayang Nabi Yusuf bukan karena kesalahan. Oh, Nabi aja bisa tuh dikasih, bukan. Nabi Yakub ini bukan dikasih, tapi terlena dengan cahaya kenabian yang ada pada Nabi Yusuf yang beliau udah tahu. Tapi kan saudara-saudaranya nggak tahu. Dikhususkan itu Nabi Yusuf dijagain benar-benar, disayangin benar-benar karena tahu. Bahkan kan dalam salah satu ucapannya kalau nggak salah beliau ucap gitu kan, saya tahu apa yang kalian nggak ketahui.
Saya tahu nih Nabi Yusuf ke depan, Nabi Yusuf ini ke depannya bakal kayak gimana nih. Tapi tetap dengki, iri, ya, yang ada pada seorang anak yang gak mau tahu dengan apa yang sedang direncanakan orang tuanya, keluar pada perbuatan. Diambillah Nabi Yusuf. Ya, diambil Nabi Yusuf. Ya, dibilang apa namanya, inna dhahabna nastabik. Ya, kita mau main-main ke hutannya, biasa main larian, main balap-balapan. Ya, abahnya udah tahu nih bahwasanya ini bakal terjadi, makanya dibilang sama abahnya, hati-hati, ya jangan sampai kemakan serigala. Ya, saudaranya nantang, la in akala hunti wa nahnu usbatun inna ladun minal zalimin. Masa sih kita 12 orang Yusuf nggak bisa kita jagain sampai kemakan serigala? Nggak mungkin lah selalai itu gitu. Ada kata abahnya, bawa dah. Ya, tawakal Allah, kita tawakal sama Allah. Akhirnya itu kan apa namanya, fa'alquhu fi ghayabatil jum. Yang satu bilang bunuh aja, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, yang satu bilang jangan dibunuh. Kalau kebunuh juga kita terlalu sadis, lemparin aja dia ke dalam sumur. Yattaqid ba'dus sayyarah, yang nanti bakal diambil sama orang yang lagi lewat nyari air. Kan Yusuf ditemuin nih, diambil, akhirnya dijual dah di luar kampung kita. Udah Yusuf gak bakal balik lagi. Pandangan mereka begitu. Akhirnya pulang, bidamin kadib, dengan darah yang palsu gitu. Ya, abahnya tahu, kata abahnya, ini cuma permainan kalian, tapi terserah kalian lah, kita anggap aja saya percaya gitu. Ya, sampai kesedihannya berpisah dengan Nabi Yusuf, sampai sering nangisnya, sampai matanya akhirnya kayak katarak, bukan buta. Makanya sering kemarin kita bilang, ya kita dalam adab Ahlussunnah wal Jamaah nggak mempercayai bahwasanya seorang nabi dan rasul ya bisa memiliki penyakit yang menghambat dakwah mereka. Kalau seandainya kayak Nabi Yunus kan, kalau Nabi Yunus, ya Nabi Yunus yang dibilang Nabi Ayub yang dibilang korengan, katanya sampai belatung apa segala macam. Sekarang dah, ya kalau seandainya ada nabi, ada kiai, ada ustaz, ya mau katanya ganteng tapi korengan, apa bisa kita ngaji tenang depan mukanya? Apalagi dibilang sampai kelihatan belatung lagi. Bisa kita duduk dengar ceramahnya, belum belinya, belum gizinya, belum baunya, kan nggak mungkin. Terus kita mau beliau mau dakwain orang gimana? Terus kalau seandainya ada nabi, kata Nabi Ibrahim lah, Nabi Yakub buta, yang mau dakwah ke orang gimana? Gimana mau ceramain? Lokasi jamaahnya nggak tahu. Ya kalau tahu-tahu lagi ceramah jamaahnya di sini, jamaahnya tinggal gimana? Dia ngomong 2 jam jamaahnya kosong. Kan nggak mungkin nih nabi dan rasul kena penyakit yang membuat dakwahnya terhambat. Makanya cuma dibilang matanya itu kayak katarak, masih ngelihat tapi nggak jelas. Ya, sampai akhirnya Nabi Yusuf dibuang, ya di mana, di sumur, ya diambil sama kafilah yang lagi berlalu yang pengen berangkat ke Mesir. Ya lagi berangkat ke Mesir, sampai akhirnya dibelilah sama gubernur Mesir saat itu dengan Ulan Zulaikha, yang diharapkan nantinya ya bisa membantu mereka dalam keseharian mereka. Nah itu kata para ulama, Nabi Yusuf dari mulai dilempar sampai dipenjara, sampai akhirnya jadi bendahara Mesir saat itu proses jaraknya ya sampai dikatakan 25 tahun lebih. Penjaranya doang Nabi Yusuf 18 tahun. Kan habis kemarin kita bilang kisah dengan Zulaikha, ya kan? Kan dibuktiin tuh. Kata anak kecil bilang kalau seandainya bajunya sobek dari depan berarti yang benar perempuan, yang laki bohong. Kalau sobeknya di belakang berarti yang laki benar, yang perempuan yang bohong. Pas ngeliat ternyata bajunya sobek dari belakang. Ya kata suaminya, wah ini tipu daya kalian ya para perempuan. Ya Yusuf maafin dah. Ya terus gimana nih? Jangan disebut-sebutin masalah dah, kata suami. Udah Nabi Yusuf diam. Kemarin kita bilang kan, si perempuannya ini nggak terima ketika tersebar kabarnya di kampung Zulaikha godain pembantunya. Ya akhirnya datang kisah yang kemarin ini apa segala macam, motong tangannya karena
melihat ketampanan Nabi Yusuf, istrinya kan makin yakin kan, berarti orang-orang makin tahu nih yang selama ini ngejar-ngejar Nabi Yusuf saya nih. Akhirnya dibikin lagi kisah apa segala macam, minta ya bukan, akhirnya tetap nih tetap nawarin Nabi Yusuf buat dekat sama dia. Akhirnya Nabi Yusuf kan doakan, Allahumma ya Rabbi sijnu ahabbu ilaihi mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, mendingan saya di penjara dah daripada harus terjatuh zina kepada mereka. Ini gara-gara doa Nabi Yusuf kayak gini nih, beliau akhirnya di penjara 18 tahun. Makanya kata para guru kita, ya Habib kita juga sering ingetin, kalau doa ya kadang-kadang jangan terlalu belagu. Kalau doa hati-hati. Kadang-kadang kita lagi bener nih sekarang nih, lagi pengen perbaiki diri, lagi hijrah, terfokus, rasanya pengen nikah gitu. Ucapnya nggak apa-apa dah, gue yang penting agamanya bagus. Temennya bercandain, kalau orangnya jelek mau nggak, apa yang jelek, yang penting agamanya bagus. Kalau nggak kaya mau nggak apa-apa, yang penting agamanya bagus, diterima tuh doa Allah. Nah bagus lah, bagus agamanya, kan duitnya kagak, mukanya kagak. Coba sama kalau kita mau minta duit tuh kata Ujina, masuk minta rezeki nih, maka Ujina sering bilang kan, paling gampang ya para ulama kita yang gambarin. Kalau yang sering pacaran TV ada tuh belakang itu, fi khairin waludbin wa amin. Minta segala hal, minta jabatan, kayak minta posisi, minta kerjaan, minta duit, minta anak, apa segala macam, ucap itu fi khairin waludbin wa amin. Biar rezeki yang datang dari Allah berbarengan dengan kebaikan, kelembutan dan penjagaan dari Allah. Ada orang minta kerja, ya Allah capek kerja, ya Allah capek, gak punya duit mulu. Akhirnya punya duit mulu, si duit banyak pusing. Kebanyakan kerjaan capek. Dia meriang akhirnya. Kalau ya Allah saya mau ngaji aja, dah kata malaikat, ya agak susah banget, doa dihapus lagi. Kemarin lu minta kerja, sekarang lu minta ngaji lagi. Padahal kalau mau minta yang enak, kompletin gitu. Ya meskipun jangan minta ya Allah kalau bisa kerjanya begini, oh jangan dah. Paling nggak secara umumnya minta kerjaan yang halal, yang nggak ganggu ibadah pengajian, udah. Jangan montok di kerjanya doang. Jangan ya Allah saya mau nikah, gimana punya saya mau nikah dah gitu. Jangan. Kan sampai ada cerita, seorang baik, orang soleh gitu. Dia bilang, ya Allah saya capek setiap hari ngurusin dunia mulu, kerja mulu, nyari duit mulu, nyari makan mulu. Tolong saya minta kepada engkau berikan saya satu keadaan yang setiap hari saya bisa tenang, dapat makanan 2 potong roti aja dah, pagi dan sore. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan yang engkau kabulkan. Gak lama Allah kabulin. Apa dikabulin caranya? Kena fitnah, akhirnya di penjara. Dan di penjara alhamdulillah masya Allah hidupnya tenang, gak apa-apain. Pagi dapat sepotong roti, sore dapat sepotong roti. Doanya minta apa? Minta kamu kerja, dapat makan. Pagi sepotong roti, sore sepotong roti, dikabulin sama Allah persis seperti doanya. Makanya apa tadi kita bilang, ada pelajaran dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan pas digodain lagi sama perempuannya, beliau langsung doa tuh. Padahal mungkin doanya bisa, ya Allah jaga saya aja dah, mudah-mudahan gak jatuh, jauhin saya dari mereka dengan cara yang terbaik. Enggak, tapi Nabi Yusuf dengan kekuatannya gitu. Tapi di sini juga menggambarkan penjagaan diri Nabi Yusuf dari perzinahan, sampai beliau bilang mendingan penjara dah. Karena beliau tahu kalau di penjara pasti aman dari godaan-godaan perempuan gitu. Ya Allah penjara aja dah, daripada harus jatuh dengan apa yang mereka ajakin. Penjara akhirnya. Tapi 18 tahun nih, dari mulai dijual apa segala macam, hampir 30 tahun, bahkan 30 tahun lebih Nabi Yusuf baru jadi bendahara Mesir. Bendahara yang megang keuangan kerajaan Mesir saat itu. Dari gimana kisahnya? Dimusuhin keluarganya, dilempar ke sumur, dijual dengan harga murah, jadi pembantunya Zulaikha, kena fitnah, penjara 18 tahun, baru diangkat jadi gubernur. Jadi kalau mau kaya, belum dilempar ke sumur, ntar dulu dah. Belum dilempar ke sumur, belum dimobokin keluarga, belum dimusuhin, belum dibuang apa segala macam. Maksudnya proses kadang seseorang buat tinggi itu lama, sulit. Kadang kita pengen enaknya doang, ngerasa cuma dengan mentok sholatnya nih. Kan saya udah sholat ya Allah, kan saya udah ngaji ya Allah,
kan saya udah sholawatan ya Allah ya, terus itu kan bukti dari kewajiban kita doang kan, tapi ujian dari Allah kadang kita diujinya masih milih lagi ya. Dikasih sakit di kaki, dia ngomong ya Allah kalau saya sakit di tangan nggak apa-apa, asal jadi di kaki, berguna banget nih kaki buat jalan ngaji. Namanya lagi diuji, pasti di hal yang nggak dipengenin. Kalau di seandainya di tangan dia nggak ngerasa berat. Jadi ya Allah, saya sama suami saya mau diuji ya, belum punya anak, saya sabar ya, saya mau diuji begini, asal jangan diuji nggak punya duit dah. Kalau nggak punya duit nggak sanggup kita, dia namanya ujian. Allah tahu yang ngerasa, yang bikin kita berat apa aneh, makanya di situ kita ada ujian karena emang pengen diuji. Kalau di sesuatu yang kita udah nggak ngerasa berat, nggak namanya ujian lagi. Orang pertama kali kayak bulan puasa ntar nih, pasti kita sering ucap, banyak pada sering ucap puasa mau ujiannya hari pertama kedua doang, kesononya udah biasa ujiannya kan nih. Kenapa? Karena ngerasa berat. Emang makanya namanya ujian itu pasti di hal yang kita ngerasa berat, nggak mungkin di hal yang bisa kita hadepin. Iya bukan ujian namanya, ya bukan ujian namanya, pilihan ganda. Iya kan, kalau esai mau ya dia nggak, lo pusing nih namanya. Gimana sih mau ngerjain ujian, pengen ngelewatin ujian, tapi di hal yang dia bisa lah gampang jadi malaikat deh. Pengen ya derajatnya naik, caranya dengan melewati ujian, tapi ujiannya yang dia mau. Jangan pelajaran yang susah dong Bu, yang gampang aja, kata gurunya ya lu aja bikin soal. Nggak tahu ujian kayak request lagi soalnya yang gampang aja, kan nggak mungkin kan. Ya makanya masih banyak lagi lah pelajaran tentang Nabi Yusuf. Tapi yang hari ini kita ambil tadi itu masalah keadilan orang tua bagi anak-anaknya ya, sifat hasad ya. Belajar cepet-cepet buang sifat dengki kalau tidak iri sama orang. Apalagi udah irinya nggak jelas nih, lu kenapa nggak suka sama dia? Nggak tahu, nggak suka aja pokoknya. Ada apa? Ada masalah nggak? Ada. Oh nggak ada masalah, berarti perbaikin masalahnya, berarti namanya kebencian. Tapi kalau dibilang enggak, gua demen aja melihat dia itu sukses, begini segala macam, tengil dia kalau sukses. Bukan tengil nih, emang doyan nggak doyan lihat orang sukses. Dia belagu dia kalau sukses, enggak, bukan dia belagu, emang lo juga yang nggak suka. Masalah belagunya sama orang mah bisa kita tutup mata, tapi kalau dengki pastilah. Ini yang repot nih, belajar buang dengki dari awal sebelum akhirnya nanti keluar kepada perbuatan. Gak demen nama dia punya mobil, buang buru-buru, biarin alhamdulillah dia punya mobil, sampai tahu tak kita sakit bisa dianterin, kita butuh kemana-mana bisa dipinjemin. Tapi kalau dengkinya terus ditahan, ntar lewat iseng aja, motor siapa itu? Motor dia, tendang aja banget. Kenapa dong? Apa-apa, pengen tendang motor ini. Apa namanya, ada kukunya tajam, main bersentin aja chatting. Kenapa emang? Marah lo nih? Enggak, ini masalah lo. Enggak, gua ada bener aja motor ini. Motor di muslim nggak masuk akal kan? Orang baru beli motor di muslim, kemudian kenapa emang? Kalau bukan karena sifat dengki. Ya, dan tadi kita bilang, ya apa namanya, sering-sering buat jangan ngerasa ya pengen sukses buru-buru, karena prosesnya terkadang jauh dan sulit. Ya, dan itu yang dialami oleh Nabi Yusuf. Dan sekarang masuk ke dalam pembahasan fikih yang kemarin kita bilang, ya setelah bahas masalah janabah, ya hal-hal yang mewajibkan kita mandi dan hal-hal yang diharamkan kalau seandainya kita sedang hadas besar, sama kayak hal-hal yang diharamkan ketika kita hadas kecil, cuma nambah dua. Ya kalau hadas kecil itu dilarang sholat, tawaf, megang dan menyentuh mushaf. Ya kalau kita punya janabah nambah dua kan. Satu kemarin kita bilang nggak boleh berdiam di masjid. Ya, dan perbedakan antara diam dan sekedar lewat. Terus yang terakhir, yang tambahannya juga adalah nggak boleh baca Quran. Ya kemarin masih ada yang nanya, Ustaz kalau kita talqinin murid kita lagi haid gimana? Semuanya setahu aneh lidirosah, ya sama lil qiraah buat nyari pahala bacaan atau buat ngajarin anak itu nggak boleh. Terus juga termasuk nih, baru ingat, kadang-kadang ada tuh amalan-amalan yang nulis di kertas, bacaan ayat, potongan-potongan ayat tuh. Ya biasanya kita amalin sih 15 Sya'ban tuh yang apa yang namanya innaha lalarizquna malahu min nafad.
dengan tanggal 15 Syaban. Itu kan caranya ditulis di kertas, ulang itu Syaban biasanya di dua rakaat ditulis. Ya, jangan dibuka lagi tadi. Ditulis, jangan dibuka. Sate. Alhamdulillah. Kalau bikin gabi, kencing, bawa Enggak, ada yang Ada. Apa-apa. Berapa Kak? Donatnya berapa? Ininya berapa? 33. Ya Kakak duduk loh di depan, nggak yang nonton semua. Apa ya? Tiga ya? Sekarang bukan ya, karena ini bukan mengecilkan siapapun menjadi guru ngaji Quran perempuan, termasuk guru ngaji perempuan, guru ngaji perempuan. kan ini apa namanya donatnya kan ada 2 macam, selang-seling. Oh, ada 2 macam. Kalau disuruh baca, kalau kamu lebih dari itu, tapi kalau itu bukan, karena sampai pasti yang pun juga sekarang cuma kalau hukum itu akhirnya tapi ini sama kayak membaca ada di terus kalau tidak lihat Donatnya 3. Ah, 3 ini. Ini juga donat. Iya, apa namanya? Itunya ada. Apa? Gulanya. Gabung dulu, diituin dulu aja, taburin dulu ya? Hah? Taburin dulu aja ya? Apa celupin? Celupin, celupin. Itu apa namanya? kalau buat sebenarnya dia orang-orang tua itu boleh maka diminta Quran anak-anak itu boleh terbuka nggak boleh kalau kuliah Quran nggak masalah ada lagi yang lebih ekstrim itu tadi kalau di hari nggak boleh bilang Quran ya apa kalau kamu lagi apa teman itu dekat boleh tapi jangan itu jangan membawa jangan jangan kaca kalau lagi kamu harus pikirnya kalau kita nggak boleh harus pikirnya nggak boleh boleh baca jadi kalau pikirnya nggak boleh. Nah sekarang kemarin ini bilang kita masuk ke dalam pada kedua yang pertama dan kedua masalah wanita masalah sakit yang dikatakan di situ harus bicara Ininya 3 juga. yang diri dan tetap bagi ini tiba Apa sih namanya? Distro ya? 2 aja 2. maaf mbak yang dulu dia ala sabili yang tidak lagi adalah yang memang Allah tentukan tabiat yang keluar dari diri seorang perempuan dan itu yang sehat yang maksudnya keluarnya itu tidak ada sehat dengan mengatakan dia bisa diberikan yang tentunya dengan keluarnya di waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya apa sih dalil-dalil hari itu yang menjadikan seseorang penantian atau menjadikan yang pertama dalam Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran Allah firmankan oleh kalian ada angin mahir. Ya wahai Muhammad mereka bertanya kepadamu tentang masalah haid. Betul buat ada fakta di kita ambil mahir. Ya kata Allah katakan kepada mereka bahwasanya haid ini adalah sesuatu hal yang ditetapkan kepada perempuan yang ini adalah kotoran dalam artian pakaian yang bisa afirmasi jangan pakai hubungan badan ketika sama dengan wanita. Bahkan perempuan yang harus keluar rumah tapi ketika suami memaksa di berhubungan badan ketika lagi haid boleh keluar rumah buat menghindari
suaminya. Kalau dia yakin dalam rumah dia nggak bisa nahan suami, dan nggak ada itu. Ya ketika ditanya kenapa kamu ngelayain suami kamu pada lagi itu gimana saja namanya suami yang usaha dengan Allah muda, enggak justru ini yang punya Allah muda. Kali kita bilangin, kita ingat bahwasanya saat kita kepada makhluk yang Allah tentukan untuk kita taat kepada mereka, intisarinya adalah biar Allah ridha sama kita. Jadi nggak mungkin kita menyenangkan makhluk tersebut dengan cara yang Allah murkai. Kita taat sama suami, murid taat sama guru, anak taat sama orang tua, semuanya intinya adalah ngejar ridha dari Allah. Tapi ketika orang-orang yang wajib kita taati ini dulu maksiat, kalau buat kita taati, karena mungkin kita nyari ridha Allah, tapi dengan hal-hal yang Allah murkai. Walaupun bilang itu kalau mau jangan terlalu dulu ya, malu jangan terlalu dulu, jangan pakai karena mau panggil gue, jangan pakai kita ada bilang aku, itu pakai, mau manfaatkan. Ya bilang buat kan gitu tenang aja kan, kita haram bang, udah haram masalah buat mau ini perempuan kan tenang aja, tinggal makan, masya Allah. Ya ada orang ngomong gitu, terus aja bini mah ikut mati aja gitu kan, lagi yang dosa ini, kalau kadang-kadang pas lagi mau itu bebek dulu bakal kok udah. Kalau nggak saya bilang nih, abi dunia bagaimana itu kalau udah sosok nganggung, dia dosanya ini. Emang kan dengan suami nanggung dosanya ini, tapi bukan berarti bilang akhirnya suami nyuruh istri semuanya dengan alasan memang nanti yang nganggung nanggung. Dan dua istri ini juga kan kita bilang jangan balu-balu banget. Jadi ya ini aja dari udah kalau gitu pokoknya abang yang dosa ya, abang yang dosa ya ada tuh gitu tuh. Dan bahasanya itu buat lu segala macam tapi abang yang dosa ya, tapi abang yang dosa lu mau nanti gitu. Ada. Ya pokoknya ada hal-hal yang bikin Allah murka. Siapapun yang nyuruh meskipun pada hakikat kita harus taat sama dia. Kalau dia tidak mati kalau ada yang itu ada suami, ada anak yang jawab nyanyi. Itu lagi hari tetap ada berhubungan dengan kuat. Mereka kan lagi bercerita. Kalau seandainya di dalam rumah dia nggak bisa nahan kemauan suami. Kemana yang keluarnya ke rumah atau ke orang yang bisa nasihatin nanti bukan jalan-jalan juga masalah lakinya sekalian ngomong dari pagi pulang malam gitu nggak begitu cara enggak. Ya pokoknya kalau suami nanti memerintahkan kepada istri ya hal-hal yang dilarang sama Allah dan istri tak bisa nolaknya, tetapin orang-orang yang bisa kasih tahu suami ini buat yang bukan berarti orang dilakuin dengan alasan yang takut sama suami atau nanti juga suami. Wala takruhun nahan tayahun yang kita bilang. Jadi dalam Al-Quran Allah sendiri yang bilang jangan kalian dekati perempuan sampai mereka bersuci. Kalau tidak ada toharna pak tuhuk, kalau mereka tidak bersuci, yang silahkan datangi mereka sebagai hak kalian, sebagai istri kalian. Wa amma sunnah, dan dalam adapun dalam hadisnya Nabi katakan kepada Abu Bakar Abi Zubair ketika beliau menanyakan masalah hadis, yang Nabi bilang bagi datang kepada Rasulullah, kalau seandainya kamu melihat darah pada sholat, tinggalin sholat. Tidak adbar, kalau seandainya darah sudah hilang, sudah selesai hadisnya, sini kita sholat. Nanti baru nanti kunci atau lakukan mulai sholat lagi. Tapi kan yang kita bilang, kenapa darah hadis itu untuk keluarnya ketika umur seseorang sudah balik. Kalau seandainya keluar dari umur sebelum umur balik, tapi bukan hari itu silakan periksa ke dokter. Ya harus darah itu dikatakan hadis ketika keluarnya sudah di apa namanya umur si perempuan bisa dikatakan tidak balik. Ya perlu dibunuh arti dari kitabal dan yang kami balik kapan sih itu adalah masa umur. Mungkin berapa 15 kak? Seseorang udah nyampe masa tersebut kasih Kalau rame dia udah harus tanggung jawab kewajiban yang dikatakan oleh agama sendiri dengan orang tuanya. Dalam hadis dikatakan apa namanya rukiatul akbar antara bahwasanya
3 orang yang pena malaikatnya nggak bergerak. Pertama anak kecil sampai dia balik. Dan nanti beda antara dari beda antara rumah bayi sama rumah ibu. Kalau rumah ibu itu dinasah buat beribadah, tapi buat lagi. Kalau akhir udah mulai apa kadang mulai kalau ulama katakan kalau bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, buang air sendiri, berpijak sendiri. Itu nanti udah mulai. Atau dia udah bisa mengenal hal yang lebih berharga. Kalau masih kecil kan ya kita kasih duit 20.000 di bulan makan kita kan dapat barang gitu. Artinya 4.000 duit 20 kamu orang-orang kan lihat pak. Oh pasti sama dia. Belum ngomongin itu. Tapi ketika diminta es krim 5.000, kalau orang tuanya malas jalan, dibilangnya ada 20 buat kamu, masih baru 20 diambil 20, nah bisa berarti. Yang begini namanya udah mulai. Ketika dikasih kalau mak mencoba mana dulunya kan dia jangan kita kalau begini. Kecil kan enggak, dua-duanya pasti diambil karena kita dua-duanya. Oh, hampir sama bentuknya, hampir sama warnanya. Nah kalau udah mulai kayak gini, umur 7 tahun biasanya, umur 8 tahun, pas dia sholatnya udah sah, sholatnya udah berpahala, puasanya udah berpahala. Tapi kalau seandainya besok dibilang saya mau puasa dulu, besok boleh nggak boleh? Karena baru manis loh, balik. Tapi kalau udah balik nggak ada alasan tiba-tiba nyawa besok saya nggak mau puasa lagi nggak mood lah. Untuk pala ini mati. Kalau udah gede, kalau kita mau ke tempat besok nggak puasa dulu, nggak mau nggak mood, nggak puasa apa? Jadi sampai sekarang masih heran dengan orang-orang yang juga sudah Lontong. Bukan lontong. Itu lontong. Ya lontong ya. Ini donatnya. Tapi kalau saatnya udah ingat kamu lagi diganggu dalam asal yang tidak kurang mabulah. Asal dia tidak kurang mabulah. Padahal dia lagi asal tetap di 20. Padahal dia salah, kalau dia salah asal tetap aja dibahas. Langsung dibuka lagi tuh benar. Bapak langsung nunggunya dia ya. Kalau itu hidup nih, naik di bidang kita sama kursi dan nggak bakal kenal yang kita bisa dengan itu. Karena itu adalah dari roh dan bala dan hak. Karena itu adalah rumah. Pasang perubahan itu bisa atur tempat, kesedihan. Yang tiap hari muter di situ juga. Kalau mau tidur nggak bagus. Ya orang dari dia, rumahnya di rumahnya itu adalah umur di mana dia ibadahnya udah sah, tapi belum sembuh dia kak. Tapi ketika balik, umur balik adalah umur yang dia udah wajib buat ibadah dan meninggalkan ibadahnya untuk oh ya dulu aku burung di umur. Dan ada balik ada berapa yang tiga. Tapi ini aktif lah. Kemarin dia keluar mandi, ya bagi apa banyak dua. Umi mau berapa? Kapan? Dua hari ini mungkin menjadi alamat balik ketika keluar pada umur 6 tahun dengan tanggalan di dunia. Sama disukanya ya. 9 tahunnya dengan tanggalan oke yang kita sebagai anak Islam ya anak-anak itu dari ini berada bulan April dari sana Hijriah nih untuk masyarakat buat kenapa nanti makanya dia 9 tahunnya dari situ dia bukan 9 tahunnya karena berarti Hijriah tahun ada kurang lebih 9 Kan ini donatnya tinggal 2. Donatnya tinggal 2 tuh taruhin aja. Iya ntar ya. Nanti dia makannya bareng-bareng. Ini satu ya.
Ini Nato. Jangan iri sama kamu dia. Tinggal nih. Nato, no. Anak ini kurang ya? Apa nih kurang? Tidak keluar air mani yang sampai 10, 11, 12, 13, 14 masuk tetap 15 tahun itu kan dia bang meskipun belum pernah keluar darah haid belum pernah keluar karena termasuk keluar semua mana sampai tersebut tidak boleh dipakai kalau yang terus jadi pada sebabnya adalah gurunya tidak dari kegurunya beliau kepada Allah dan Nabi Muhammad yang tak pernah berhenti bahkan di Muhammad yang sama kayak Allah salah satu wasilahnya adalah Oh itu. Nah, dalam hal itu ada masa paling sedikit, ada masa paling banyak, dan ada masa pada umumnya orang alami. Dan ini nih yang terkadang jadi masalah di kita, orang cuma ngerti yang paling umum doang. 5, boleh 1, enggak? Kita berapa? Oke, kan ada yang Iya, itu kan. Itu aja tuh di laci tuh. Tongkat yang di tangannya apa? Yang di tangannya apa? Hah? Iklan mulu matiin aja. Yang sekarang dibahas ini hasil survei Imam Syafi'i ke 100 orang perempuan. Tanya satu-satu, aku harus biasanya berapa lama? Ya, kamu berapa lama? Saya kalau di akhir tadi aku bahwasanya ini masuk ini kebanyakan perempuan karena ini paling cocoknya ini ya kuat dan ujian aku dulu yang paling sedikit apa yang mulai ya kalau masih biasa yang paling sedikit itu adalah sehari semalam 24 jam. Tapi nggak apa namanya nggak keluar 24 jam keluar 12 gitu lagi bukan begitu. Daun saga. Tapi itu paling sedikit harus melakukan 24 jam. Tapi kalau seandainya memang memungkinkan ada yang keluar gitu misalnya keluar itu dari 12 sampai besok 12 siang habis itu ya Panasnya udah enggak. Alhamdulillah. Udah batuk kita kan. Jangan kain. Tapi soal-soal yang sudah ditinggalin dia ngerasa sakit semuanya mau dibawa. Ya, Mak Azhar mau habisin emang. Enggak kan, Bang habisin kan? Mau habisin kan? Awi mau habisin. Pakai coklatnya juga. Dipakai coklatnya juga. Jangan mau. Dan keluar lagi itu udah di bawah. Sore itu udah di 12 hari gitu. Kalau dibilang harus itu merasa 24 jam. Kalau keluar selama 12 hari. Hanya
yang dua orang. Dia main dulu. Masih ada lagi lagi. Dia main dulu ya. Nanti gantian sama Amudi. Masih banyak. Makanya kalau kamu nggak punya buku yang bisa dibawa, kan itu kalau punya ketinggalan kan? Aduh, ketinggalan sampai ketinggalan gitu. Sampai bisa ambil cash. Kalau di HP pakai handphone aku ya, apalagi kalau HP ya nempel masa. Ya kan? Tapi aku nggak mau aja. Kalau nggak, Terus ini cewek jelek. ya lagi haik aja lagi galau doang nempelnya lagi haik kan? Gimana dirasa riba sudah. Iya, orang ada yang bangun haik, alhamdulillah haik, alhamdulillah. Capek. Ya, saya lagi mana ini masih sesuatu yang mencetaknya ibadah beliau. Alhamdulillah. Iya, Ada batas waktu ini. pertama masa paling tingginya 24. Ya, Oh, sejikan nih. walaupun sudah terlalu dibahas dan yang paling banyak dialami sama perempuan, nah sampai 7. Ya, ini paling banyak dialami oleh perempuan. Ya, ada di 9, ini survei oleh 5. Ya, yang kebanyakan perempuan itu karena untuk 6 sampai 7 hari. Berakal dan yang paling banyak itu 15 hari. Makanya pasti adalah hadir tetap kayak kalau mandi atau ya keluar darah ternyata kita aja sudah kita udah banyak dan itu kita perkirakan sendiri kira-kira keluar berapa jam yang lalu kali ini jam 10 bisa kalau begitu bisa berarti hari jam 10 ya tanggal berapa misalnya tanggal 11 ya tanggal 11 Januari keluar hari jam 10. Ayo makan dulu ya. Malam nih atau besoknya jam 10 besok nih itu udah mulai kita tulis tuh 11 Januari itu berapa jam keluar darahnya kira-kira 2 jam sampai 3 jam atau tulis 3 jam udah tulis 3 jam udah tuh hari pertama laporannya selesai ya tulis lagi besok pas yang mulai dari minggunya tanggal 12 pas Seninnya lihat tuh yang di tanggal 12 nya keluarnya berapa jam catat sampai nanti dia ngerasa di fase yang ini kalau udah begini biasanya nggak keluar darah lagi nih pengen mandi itu jumlahnya berapa sampai nggak 24 jam ini yang kita maksud jadi 24 jam itu nggak harus seharian keluar full dalam sehari enggak tapi nanti beberapa hari yang keluar darah itu menghasilkan kalkulasinya kalau di total itu nyampe nggak 24 jam hari pertama 4 jam hari kedua cuma 1 jam hari ketiga sekian jam, hari ketujuh berhenti udah mandi. Ya udah mandi ini hitung sekarang. Hari pertama sekian. Kalau di total sampai nggak 24 jam. Kalau nggak nyampe berarti tadi kita bilang semuanya isi Allah, kodok semua. Dari haid baru berarti, mulai dari haid nomor 1 lagi. Tapi yang repot kan yang pecah-pecah itu tuh. 4 hari haid, terus suci. 7 hari suci, keluar lagi darah lagi, suci lagi, ntar keluar lagi di tanggal sekian. Ini nih yang jadi masalah buat perempuan. Masalahnya adalah kemungkinan terburuk kalau seseorang nggak ngerti siklus darahnya, dia harus mandi setiap harinya nanti. Karena dihitungnya orang yang istihadah di setiap hari. Setiap mau sholat mandi, setiap mau ini mandi, padahal pas istihadah gitu mandi bukan sekedar wudhu lagi tapi mandi. Karena nggak jelas siklus darahnya jadi nggak apa. Ya dan sampai sekarang kita masih suka nggak serem siapa ya. Kaget aja gitu kalau ada perempuan dengan enaknya gitu kedengeran di kuping gitu. Haid terakhir kapan ya gue lupa dah. Enak banget. Ini patokan bulan lalu itu bisa jadi patokan bulan ini tuh pasalnya di istihadah itu nggak hanya selalu lewat 15 hari. Jadi kalau seandainya tahun lalu bulan lalu kita 7 hari doang
Terus bulan ini itu lebih dari 15 hari secara bersambung. Istihadohnya berapa hari? Dari hari ke-16 baru itu istihadoh? Enggak. Haidnya bakal dihitung dengan patokan yang lama. Jadi 7 harinya haid, mulai dari hari ke-8 sampai terus dia keluar darah, itu dihitungnya istihadoh. Berarti yang lain harus dikodok. Dan kita nggak, tadi kita bilang kita nggak tahu, enaknya ditanya gitu. Ustaz, nanti bulan ini nih udah 17 hari nih keluar darah, berarti istihadoh semuanya. Setelah hari ke-15, oh tar dulu, bulan lalu berapa? Ya nggak tahu, Ustaz, lu beda. Apa 6 hari, apa 8 hari? Kayaknya sih 8. Entar dah, anda coba ingat deh. Tentu WhatsApp lagi, 10 dah kayaknya. Yang benar nih, ya bentar, kayaknya 10. Ya udah, berarti hukumnya gini. Kalau ternyata 7 hari gimana, Ustaz? Angkat udah, selalu dah. Makanya maksudnya kok bisa gitu, hal yang berkaitan dengan haidnya, ini berkaitan dengan sholatnya, berkaitan dengan megang dan baca Qur'annya, masuk keluar masjidnya, nggak apa gitu aja gitu. Dia nggak tahu tanda-tanda darahnya, dia nggak tahu konsekuensi kalau orang lagi haidnya, berapa hari ya darah apa namanya bisa dibilang haidnya. Ini bahaya nih. Bahaya nanti tambah kalau seandainya, apalagi maaf kalau seandainya udah punya suami, berarti nambah lagi satu masalahnya. Kalau seandainya yang sering terjadi nih, ya, dia udah ngerasa mandi, dan sekarang kita bilang nih, kalau ngecek darah haid itu jangan pakai ngelihat di pembalut, ya, jangan cuma ngelihat di celana dalam, tapi cara ngeceknya memang yang tertulis di kitab adalah ambil kapas, ya, yang warna putih, masukin ke kemaluannya. Kalau keluar nggak ada warna darah, berarti dia udah selesai haid. Sekarang kalau kita tanya lagi, darah warna ada berapa? Lupa lagi kan? Warna darah ada berapa? Ada 5. Sampai kayak balon bu, sama. Ya sama kayak balon bu, sama ada pokoknya. Nah, sayangnya ada warna hijau. Ini warnanya merah, hitam, coklat, kuning, keruh. Keruh ini nggak tahu nih gambarannya gimana. Pokoknya tahu dah. Selain 4 ini, kalau masih ada warna keruhnya itu berarti masih hitungan darah haid. Dan setiap yang ngeflag itu udah mulai pembukaan hitungan haidnya namanya. Kayak kadang-kadang ada perempuan teka, itu udah haid nggak, sebelaman baru ngeflag doang. Lah itu buat apaan namanya emang? Itu udah haidnya berapa hari? Haidnya sih kayaknya hari tanggal sekian. Kok kayaknya ya soalnya 2 hari awal tuh kayak ngeflag doang, bukan haid lah. Ngeflag doang bukan haid. Ini cara keluar darahnya gimana flagnya berarti? Kalau ada orang gitu ngomong kayaknya sih 2 hari awal ngeflag doang, bukan haid, itu darah apa? Namanya darah ayam. Bisa ada di situ tiba-tiba kan udah itu ngeflag itu pembukaan dari perhitungan tanggal haidnya. Ya, paham ya? Dan insya Allah dah. Ya, kita bahas lagi tuh. Intinya tadi kita bilang, ini yang pengen kita pahamin, yang pengen kita bisa, kalau bisa catat baik-baik. Ya mulai sekarang, ya perbaikin masalah haidnya. Kalau mulai keluar haid apa segala macam, lebih baik dicatat, jangan didiemin, yang akhirnya nanti lupa, akhirnya semuanya jadi berantakan. Wallahu a'lam. Kalau seandainya ya suaminya minta berhubungan badan saat setelah isya, padahal kita mau tarawih, alangkah baiknya gimana Ustaz? Saya suaminya, itu lebih baik daripada dia daripada masalah tarawih. Yang masalah adalah setelah ngelayanin suaminya, lu tarawih nggak Ustaz, capek, nah ini malas. Ya misalnya nih, Ustaz, maafin suami saya ngajakin hubungan badan mau tarawih gimana? Apa namanya? Ngelayanin suami lebih baik daripada tarawihnya. Cuma masalahnya adalah semalam tarawih nggak, kagak Ustaz kecapean. Nah ini malas tuh namanya. Lepas sampai subuh kagak bangun, kan kagak mungkin. Lah habis subuh kagak bangun, mustahil banget, itu memang malas berarti. Ya masih mana saat mau tarawih belum mandi? Ya mandi, kekurangan air di rumah emang. Alasannya lucu-lucu gitu. Emang intinya malas. Ntar ketika disuruh tarawih kan kata Ustaz afdolan ngelayanin suami daripada tarawih. Ya kan gue belum selesai ngomong, kalau lebih afdol lagi gabungin dua-duanya.
Kalau seandainya ya istri lagi haid, terus suami minta berhubungan badan, tapi tanpa dimasukkan kemaluannya, boleh apa enggak? Ya, sekali lagi kita lagi bahas fikih ya. Silahkan, tapi dalam masalah yang nanti diharapkan lagi haid itu bakal ada satu, apaan? Bersentuhan kulit, ya, kemaluan laki-laki dengan bagian badan istri antara pusar sampai lutut. Jadi intinya haram kalau kemaluan suami tanpa halangan, dalam artian langsung kulitnya nyentuh kulit dari badan istri antara pusar sampai lututnya. Karena Nabi ketika datang kepada Sayyidah Aisyah, terus Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah minta maaf hari ini saya lagi haid. Apa kata Nabi? Ittaziri ma baina surati warubah wa basyirni ma dunahuma. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah, kalau begitu tutup badan kamu antara pusar sampai lutut, dan saya masih bisa menikmati selain dua bagian tersebut. Pokoknya kalau bahasa Qurannya terserah mau kayak gimana caranya, ya selama istri yang ngeluarin, ya membantu ngeluarinnya, suaminya melampiaskan syahwatnya tanpa bersentuhan kulit di bagian tersebut boleh. Tapi kalau udah sentuhan di situ, meskipun nggak masuk, bahkan ketika ada sahabat nanya ke Sayyidah Aisyah, emang sama sekali kan Nabi nggak pernah gitu, maaf ya gitu, bermesraan dengan kamu, ya tanpa sehelai badan pun, sehelai benang pun saat kamu lagi haid? Kata Aisyah pernah. Katanya hadis pertamanya Nabi suruh pakai kaingan yang menutupin antara pusar dan lutut. Ada seorang sahabat tanya lagi, kamu sama sekali nggak pernah gitu, maaf gitu, tanpa busana mesraan sama Nabi saat kamu lagi haid? Pernah, kata Sayyidah Aisyah. Loh, berarti boleh dong. Kata Sayyidah Aisyah dibalikin langsung kepada sahabat tersebut, emang kamu bisa yakin ngejamin nahan syahwat kamu lebih hebat dari Nabi? Kalau Nabi itu ada bantuan juga selain dari sisi manusianya, dari bantuan dari Allah yang nggak mungkin kan beliau terjatuh kepada dosa besar. Jadi mustahil beliau bakal terjadi ya berhubungan badan dengan istri saat lagi haid. Kalau kita gimana? Siapa yang mau nahan kita? Nggak bakal. Makanya kata Sayyidah Aisyah, lebih baik kamu pakai hadis yang pertama tadi itu, yang memuaskan diri kamu dengan bagian badan istri selain dari pusar dan lutut. Anak kecil umur 5 tahun mau ikutan ibunya sholat, boleh nggak ibunya agak sedikit ngerasin suaranya biar anaknya bisa tahu bacaan? Boleh. Ya maksudnya ibunya ngecek agak digedein gedein suaranya gitu. Ya buat anaknya ngerti bacaan sholat, boleh aja. Ya sekarang kalau kita mau sholat maghrib kita nggak pakai suara, mau sholat subuh ya nggak pakai suara, sholat zuhur pakai suara, boleh nggak? Boleh aja, paling makruh doang. Sebaiknya kasih tahu ke anak tentang balik itu dari umur berapa? Ya gimana kasih tahu ke anaknya atau adiknya tentang balik mengenai mimpi basah dan keluar mani? Apakah ada batasannya? Sedangkan kami yang perempuan belum terlalu paham tentang mimpi basah. Kalau dibilang kapan ngasih tahu anaknya, dari umur 7 tahun tadi kita bilang kan, 7 tahun ini anak ini udah mulai bisa diajak bicara. Kalau nanti kamu keluaran darah, ya kalau nanti kamu kayak gini apa segala macam, kasih tahu. Terus gambaran air mani gimana? Sedangkan nggak semua dari perempuan, kebanyakan emang nggak ngerti. Kan ada tanda-tandanya yang kemarin kita bilang, mani itu keluarnya nggak kayak air kencing kan, beda tuh. Air mani itu setelahnya ada lemesnya. Air mani itu keluarnya nggak ngocor kayak air kencing, tapi semprotan itu kasih tahu. Dan fikih ini bukan ngomong jorok gitu. Makanya salahnya kita adalah ketika ngomongin mani, kaitan kita selalu dengan masalah seksual, bukan masalah agamanya. Ya ketika kita ngomongin mandi wajib, tadi kita bilang bahas ini segala macam, otak kita tuh terlalu masalah seksual yang bayangin lu begini. Enggak, bukan, ini masalah batasan yang harus dibahas. Yang kalau nggak kemasuk nggak sah sholat kalian sampai kapanpun. Tadi kita bilang sayangnya adalah ketika kita nyebut mani, maaf ya, nyebut payudara, nyebut kemaluan, bagian-bagian yang harus dibasuh ketika istijah, kebayangnya langsung jorok banget nih ngomongin. Nggak jorok, bukan ya. Makanya ketika dulu ada kontroversi dari almarhum Gus Dur kan, ketika nyebut bahasa Quran atau bahasa porno, karena emang harus dijelasin. Kadang-kadang kita terlalu nutup-nutupin bahasanya yang akhirnya buat anak kecil yang dijelasin gak paham. Kadang-kadang emang udah harus jelas nih, nanti begini, keluarnya begini, warnanya begini, kasih tahu apa-apa. Daripada nanti ya akhirnya ketika datang masanya waktu balik, mereka gak paham mana darah haid, mana berapa lamanya dan lain-lain.
Kalau seandainya rakaat kedua setelah baca Fatihah lupa baca surat pendek, sah nggak sholatnya? Sah. Diganti sahwi nggak? Makruh itu ya hal yang dibenci sama Allah, tapi tingkatannya nggak sama kayak haram. Sunnah itu yang diminta ya dikerjakan dalam agama kita, tapi permintaannya nggak sama kayak wajib yang sudah dalam batas pemaksaan. Suka nggak suka, rela nggak rela, kudu dilakuin, itu namanya wajib. Tapi kalau sunnah anjuran, ini sebenarnya emang nggak dilakuin pun nilai lu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu lakukan bisa menambah nilai gitu, nggak kurang nilainya kalau nggak dilakuin. Tapi kalau dilakuin nambah nilai. Kalau makruh sebaliknya, kalau kamu tinggalin ini nggak kurangin nilai. Tapi kalau kamu tinggalin ya lebih bagus karena Allah nggak suka. Tapi nggak sukanya Allah nggak sama seperti nggak sukanya dengan hal-hal yang haram. Itu namanya makruh. Ya dosa. Oh, kalau seandainya dibenci Allah tapi nggak dosa, ngapain Ustaz dinamain Allah benci tapi nggak dosa? Ya kan berarti nggak ada hukuman. Ini kan kita di dunia ya ngerasanya kayak gini. Sekarang gini dah. Kalau seandainya kita nggak ngelakuin hal dosa nih, kita nggak ngelakuin hal dosa. Terus guru kita nanya, ngapain sih begitu, kurang pantas? Gak dosa, malu gak rasanya? Ngapain sih begitu, gak enak dilihatnya? Ya, gak dosa, bukan yang dosa, malu gak berasanya? Nah makruh tuh begitu. Ntar Allah nanya di akhirat. Kalau sekarang kita gak berasa, makruh doang, gak dosa. Ntar di akhirat coba dah. Nabi Isa nih, Nabi Isa cuma ditanya sama Allah, ya Isa, wahai Isa, saya mau kamu jujur, emang benar kamu nyuruh kaum Nasrani buat ngangkat kamu sebagai Tuhan? Ini kan Allah tahu jawabannya kan ya? Ya kan Allah tahu jawabannya, cuma ini kan karena pengakuan kaum Nasrani bilang mereka ya disuruh Maryam, disuruh Isa buat nyembah mereka. Allah balikin tuh ke Nabi Isa. Dasarnya biar jadi bukti jawaban di depan kaum Nasrani nanti di akhirat, wahai Isa, emang benar ente nyuruh orang buat nyembah ente, bukan nyembah aneh? Nabi Isa dibilang begitu doang sama Allah, ditanya doang nih, gemetar kakinya nggak bisa bangun. Cuma ditanya begitu doang. Nabi Isa nya nggak bisa jawab, enggak, bukan saya ya Allah, enggak. Cuma bilang, nggak tahu deh ya Allah, kalau lebih tahu dah saya ngomong apa. Saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Nggak marah-marah, nggak angkat suara, kenapa? Malu ditanya begitu doang sama Allah. Itu malunya karena kesalahan orang lain, kesalahan kaumnya yang membawa nama beliau, ya seakan-akan untuk menjadikan beliau sebagai Tuhan. Malunya kayak gitu. Nabi tuh yang kekuatannya lebih dari manusia biasa, ditegur sama Allah gemeter, nggak bisa bangun. Apa lagi kita? Kalau dari ruku, ya kan ikhtilal, terus sujud nih, itu dengkul dulu, apa tangan dulu yang itu sejadah? Ya hadisnya dua-duanya ada. Tapi Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki dalam kitab Manhalul Latif itu ngebahas salah satu hadis yang dihukumi dengan hadis kebalik, yang kemungkinan periwayatnya salah ucap adalah hadis ini. Apa? Hadisnya Nabi bilang, kalau seandainya kalian mau sujud, janganlah kalian bersujud seperti ontak. Pernah lihat ontak duduk gak? Depan luar, belakang luar. Ontak nih, kalau mau turun nih, depan luar, belakang luar. Kalau belakang luar, jomplang nih. Biasanya depan luar, baru belakang. Ya, akhirnya Nabi bilang ke sahabat, jangan sujud kayak ontak. Ya, yang depan dulu baru belakang. Maka ketika kalian sujud, mulailah dengan tangan kalian sebelum kaki kalian. Paham gak? Nabi bilang jangan sujud seperti onta. Harusnya kata-katanya, maka ketika kalian sujud, mulailah dari kaki baru tangan kan, dari belakang baru depan. Tapi hadis itu periwayatnya bilang, janganlah kalian sujud seperti onta, maka jika kalian ingin sujud, mulailah dari tangan baru kaki. Udah masuk akal kan? Pertama dibilang jangan kayak ontak, tapi dimulai dari tangan. Makanya kata Sayyid Muhammad bin Al-Balik, ini hadis gak kepake. Maksudnya gak kepake, ini periwayatnya udah pasti lupa, salah ngucap. Karena dari awalnya dengan tegas Nabi bilang jangan kayak ontak. Kok bisa-bisanya beliau bilang suruh dengan
tangan baru kaki. Harusnya kaki dulu baru tangan baru muka. Tapi kalau mau dibilang sah nggak? Sah aja. Mau dengkul dulu tangan baru muka, tangan dengkul baru muka, mau muka tangan baru dengkul, silahkan kalau bisa. Jangan karena mau coba-coba mau pasangan yang muka duluan baru kaki baru tangan, terserah. Ya, apalagi kalau seandainya orang tua yang udah maaf agak pengakuran dengkulnya, biasanya susah buat mulai dengan dengkul duluan. Biasanya tangan duluan tuh yang nahan, baru turun pelan-pelan, nggak apa-apa. Ya, yang penting nanti istilahnya sujudnya benar. Allahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan majlis kita minggu depan. Untuk majlis kita baca surat Al-Fatihah. Meminta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat. Allah kabulkan doa-doa kita, memudahkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah jaga para guru kita, orang tua kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat dari berbagai macam bala, wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat. Allah berikan kita dan mereka panjang umur dalam sehat afiat, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ya buat semua yang lagi sakit di antara kita, yang banyak yang lagi sakit di antara kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, diberikan umur yang panjang, dan mudah-mudahan sakitnya sebagai penggugur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga buat almarhumah Nur Laila binti Mahmud, ya orang tua dari teman kita Kak Desi yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan Allah ampuni segala macam khilafnya, Allah terima amal ibadahnya, dilipat gandakan pahalanya, diberikan tempat terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan anaknya dalam pengajiannya menjadi kabar baik bagi beliau dalam kuburnya. Dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah wa hakimna bil istiqamah wa a'inna min mujibatin nadama bil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi bijahil anbiya